Sebelumnya terima kasih telah berkenan mendengarkan video presentasi saya. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Gita Febrianti, NPM 190 120 11 27, kelas Bisnis Internasional A. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai investasi asing langsung atau biasa disebut juga dengan foreign direct investment. Mungkin teman-teman sering mendengar kata ini tapi masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya investasi asing langsung? Yuk, mari kita kupas secara bersama-sama. Apa pengertian foreign direct investment? FDI ialah investasi langsung yang dilakukan ke luar negeri. FDI sendiri merupakan bentuk ekspansi dengan cara membangun anak perusahaan mereka di negara lain. Hal ini dilakukan dengan negara tujuan ekspor dalam jumlah besar sehingga dapat mempermudah kegiatan ekspor dan dapat menghemat biaya produksi. Biasanya FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif seperti bangunan, pembelian tanah, peralatan, maupun pembangunan pabrik baru yang dilakukan oleh perusahaan yang akan berinvestasi. Nah, terdapat 4 karakter yuridis yang harus ada pada FDI, yaitu 1. Adanya pendirian perusahaan di negara tuan rumah yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan negara tuan rumah. Yang kedua, modal berbentuk equity. Yang ketiga, investor melakukan manajemen secara langsung. Yang keempat, investor menanggung resiko secara langsung. Nah, membahas tentang FDI terdapat 4 teori mengenai FDI, yaitu yang pertama, Neoclassical Economic Theory. Jadi teori ini menjelaskan bahwa FDI sangat bermanfaat bagi pertumbuhan negara tuan rumah. Yang kedua, Dependency Theory. Teori ini adalah keterbalikan dari Neoclassical Economic Theory. Jadi teori ini dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap adanya FDI. Jadi yang menjelaskan tentang ketergantungan. Ketergantungan di sini berupa ketergantungan perekonomian yang disebabkan oleh penanaman modal dari perusahaan pusat terhadap anak perusahaan yang didirikan di suatu negara. Nah, teori yang ketiga adalah the middle path theory. Jadi teori ini adalah perpaduan antara Neoclassical Economic Theory dengan Dependency Theory, di mana pada teori ini menggunakan manfaat dari Neoclassical Economic Theory dan mengatasi kemungkinan atau kekhawatiran buruk dari Dependency Theory dengan cara membuat aturan terkait perusahaan multinasional dan proses FDI. Nah, teori yang keempat adalah State Government Intervention Theory. Seperti namanya aja, government, jadi teori ini dimaknai sebagai intervensi dari pemerintah negara dalam pengaturan FDI. Nah, mengenai FDI, apa aja sih bentuk-bentuk FDI? Jadi terdapat 3 bentuk FDI. Yang pertama adalah PMA langsung atau penanaman modal asing langsung. Jadi penanaman modal asing langsung ini 100% saham dikuasai oleh asing. Yang kedua, PMA atau penanaman modal asing patungan atau biasa disebut juga dengan joint enterprise. Yang ketiga, bersifat non-equity yang didasarkan dengan perjanjian tertentu seperti hal waralaba, lisensi, ataupun kerjasama. Nah, apa aja sih syarat penanaman modal asing? Jadi nggak mungkin kan sebuah penanaman modal asing atau kita asing membangun perusahaan di suatu negara itu nggak ada syarat atau peraturannya. Nah, saya mengambil syarat yang ditentukan oleh negara Indonesia
bagi penanaman modal asing. Yang pertama adalah harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam KBLI. Jadi KBLI ini adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Perusahaan asing ini berbentuk PT atau perseroan terbatas yang dimiliki oleh setidaknya 2 pemegang saham, baik itu secara pribadi atau perseorangan maupun perusahaan. Yang kedua, investor harus memperhatikan panduan bidang usaha tertutup dan panduan bidang usaha terbuka. Berapa nilai minimum investasi asing di Indonesia? Nilai minimum investasi asing di Indonesia adalah sekitar 10 miliar, tidak termasuk dengan harga tanah dan bangunan. Jumlah minimal modal yang harus disetorkan di bank di Indonesia adalah sekitar 2,5 miliar. Nah, untuk tadi kan kita udah membahas nih tentang syarat penanaman modal, berapa minimal yang harus disetorkan ke bank di Indonesia dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana sih cara pendirian PT bagi penanaman modal asing? Perusahaan atau PT ini sendiri harus dapat dibentuk melalui merger atau akuisisi. Merger adalah penggabungan perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya untuk kemudian membentuk perusahaan baru. Seperti perusahaan Goto adalah merger dari Gojek dan Tokopedia, sedangkan akuisisi adalah pengambil alihan perusahaan. Investor asing dapat mendirikan perusahaannya dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa bidang usaha industri apa yang harus dilakukan di kawasan industri tersebut. Nah, dengan adanya penanaman modal asing tentunya ada manfaat bagi negara tuan rumah. Dan apa manfaat penanaman modal asing bagi negara tuan rumah? Saya mengambil contoh dari Indonesia. Ada banyak manfaat yang kita peroleh. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru. Yang sudah saya jelaskan bahwa investasi ini berupa membangun anak perusahaan di kawasan industri. Jadi akan banyak lapangan atau lowongan kerja baru dan yang akan berpengaruh bagi angka pengangguran. Jadi apabila lapangan kerja itu banyak, maka angka pengangguran itu dapat berkurang. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-lama akan dikembangkan pula di negara Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa para investor asing akan bekerja sama dengan UMKM ini. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional karena kita telah mempunyai hubungan dengan antara negara satu, negara tuan rumah dengan negara investor. Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatnya pendapatan negara melalui pajak. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa adanya perusahaan baru, maka pajak dari perusahaan tersebut akan menambah atau meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara. Nah, saya akan memberikan contoh perusahaan penanaman modal asing yang ada di Indonesia. Saya akan mengambil contoh perusahaan Freeport.
Perusahaan Freeport yang berasal dari Amerika Serikat telah melakukan FDI di Indonesia sejak tahun 1967. Amerika telah melihat potensi alam yang ada di Indonesia untuk digali dan telah dilihat bahwa dengan adanya FDI oleh Freeport, negara kita telah disorot oleh negara lain dan terus bertumbuh perekonomiannya. Bagi Indonesia, didirikannya PT Freeport berdampak baik bagi pendapatan negara dan lapangan kerja, karena pasalnya pada tahun 2017 Freeport berkontribusi untuk Indonesia dari pajak, royalti, ekspor, dividen, dan pungutan lainnya sebesar 756 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, sebanyak 230.000 kesempatan kerja tercipta dengan adanya perusahaan Freeport, 122.000 di Papua dan 108.000 di luar Papua. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang investasi langsung. Saya berharap ilmu ini akan berguna dan menambah wawasan kalian mengenai investasi asing langsung atau foreign direct investment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.